Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, teman-teman media cetak elektronik. Tadi rapat dengan Bapak Presiden. Yang pertama tentu beliau ingin update mengenai situasi terkini, mengenai situasi industri tekstil. Salah satunya Sritex. Dan arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan. Dan yang kedua tentu dibahas terkait, saya laporkan terkait dengan perundingan EU-SEPA, di mana masih ada 3 isu, tetapi yang terutama terkait mengenai transmisi elektronik, perpajakan transmisi elektronik. Arahan beliau ini supaya segera diselesaikan, supaya ini bisa ditandatangani. Karena ini sebuah perjanjian yang sudah dibahas selama 7 tahun. Dan ini menjadi PR agar segera kita bisa selesaikan. Nah, kemudian yang lain tentu ada hal-hal lain yang sifatnya teknis. Karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu akan ada pembicaraan dengan kurator. Jadi maksudnya opsi untuk nah itu nanti tahap berikut. Tahap sekarang kita monitor dulu. Yang pertama, Bea Cukai sudah menyetujui bahwa import ekspornya bisa terus berjalan, dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama sehingga import ekspornya terus berjalan, sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti. Nah, itu tahap berikut. Ya. Apakah bakal ada penyaluran kredit perbankan juga ya pakai industri tekstil ke depan? Sekarang kan status daripada kreditnya terhenti karena situasi perusahaan posisinya pilot. Terima kasih. Dengan berproduksi tenaga kerja mas. Ya, tadi kita rapat dengan Pak Presiden. Tadi juga teman-teman lihat ya, ada Pak Erlangga, ada Pak Sri Mulyani. Jadi kita membahas tentang ekonomi ya, dan memang salah satunya itu adalah tentang Sritex. apa Pak hasilnya dari rapat tersebut? Sesuai dengan yang mungkin teman-teman juga sudah lihat di berita ya sebelumnya, terkait tentang Sritex, pemerintah memang sangat concern ya, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor 1. Jadi kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa ya, dan kemudian kita minta agar semua karyawan tetap tenang, karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik. Dan kondisi saat ini kan masih dalam proses hukum ya, kita lihat, dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya, dan itu insya Allah tidak ada masalah. Langkah-langkah yang disiapkan pemerintah kalau akhirnya statusnya beneran pilot gitu? Ini kan belum ya, artinya kan sesudah ini akan ada proses kasasi ya, proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya. Artinya belum ada PHK ya sampai ini? Tidak, dan Pak Presiden minta memang tidak akan PHK, dan kita tidak akan biarkan itu. Jadi kalau dari pemerintah bentuknya seperti apa Pak? Tentu ini lebih kepada lintas kementerian ya. Kalau saya kan lebih concern terkait tentang ketenagakerjaan ya, untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu tetap terpenuhi, mereka tetap tenang, dan kemarin saya sudah mengurus Wakil Menteri Tenaga Kerja untuk ke sana, dan insya Allah menggembirakan dan hasilnya baik. Dan ini berarti belum ada laporan PHK Pak dari Sritex? Tidak ada. Ya. Dan kita monitor itu, dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 tenaga pengawas ketenaga kerjaan. Ya. Jadi komunikasi, koordinasi, pengawas tenaga kerjaan dengan manajemen Sritex juga baik.
Kalau sampai terpaksa gitu Pak ada PHK. Tidak, ini kan nanti ada proses kasasi. Maksudnya apa yang disiapkan gitu Pak dari pemerintah Pak? Tadi kalau yang disiapkan lebih kepada aksi korporasi ya, nanti tentu kita nggak tahu tadi Pak Menko apa tadi yang disampaikan dari 9 miliar. Saya lebih concern terkait dengan memastikan bahwa hak-hak ya, tenaga pekerja tetap tenang, bahagia, dan semua hak mereka terpenuhi. Tapi tidak boleh sampai kemudian isu ini mengganggu mereka dalam bekerja. Pak, dari aksi korporasi yang Bapak sebut itu maksudnya misalnya pemerintah masuk sebagai pemegang Nanti mungkin Pak Menko atau Sri Mulyani nanti. Pak sejauh ini kenapa sih Pak concern pemerintah sangat besar ke Sritek? Apa karena ini padat karya yang banyak Ya, itu salah karyawan satu itu, Pak? tentu. Teman-teman juga harus paham ini kan kita berada di awal pemerintahan ya. Tentu kita ingin startingnya ini adalah baik, gitu ya. Dan kita tentu ingin juga memberikan sinyal kepada semua perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu yang macam-macam yang membuat ekonomi kita bermasalah, kemudian karyawan itu jadi terganggu. Cukup? Iya, belum. UMP jadi UMP 2025 ini kan kita masih ada waktu ya. Kita menunggu menunggu perhitungan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nanti sekitar minggu pertama November angka perhitungan itu akan keluar. Dan nanti dari situ kami akan koordinasi, kita akan rapat solusinya seperti apa. Yang jelas selain dari Kementerian Tenaga Kerja, kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional. Dan itu besok insya Allah kita akan Kamis atau Jumat kita akan berkoordinasi dengan para gubernur yang ini bagaimana? Kenapa? Kita nggak bicara diselamatkan tanpa enggak ya. Jadi ini adalah sebuah proses yang masih berjalan ya. Jadi kita bukan. Kalau bahasanya diselamatkan artinya memang ada isu dia tidak akan diselamatkan. Sekarang proses kemarin Pak Wamen produksi berjalan, nggak masalah. Ya, jadi kita ini baru dalam proses hukum, gitu ya, baru ya, itu kan ada kasasi dan seterusnya. Jadi mohon tidak ada isu terkait dengan PHK ya teman-teman ya. Jadi kemarin kita sudah pastikan produksi masih berjalan, gitu ya, karyawannya juga senang, gitu ya, dan kita optimis bahwa akan ada solusi buat Sritek. Cukup? Cukup. Nah, itu coba dikaji, itu beda, dua hal berbeda itu, ya. Bukan ya. Jadi ada, ya silakan nanti di beberapa di berita itu sudah cukup jelas. Cukup? Cukup Pak. Terima kasih Pak. Teman semua ya. Pak, penegasan aja Pak. Sritek kan perusahaan swasta ya Pak. Oke. Itu campur tangan pemerintah untuk membantunya itu dari sisi apa ya Pak? Belum pemerintah itu kan belum tentu harus campur tangan ya. Jadi artinya pemerintah bisa kemudian membantu mengkonsolidasikan, pemerintah bisa bantu untuk ya memastikan bahwa proses-prosesnya itu berjalan. Jadi belum tentu harus. Apakah karena tenaga kerjanya yang besar? Itu kalau bagi saya itu concern. Ataukah tadi dibahas juga misalkan impactnya kalau Sritek pilot itu bisa ke industri tekstil secara menyeluruh atau Enggak sih rasanya. Ini lebih kepada karena ini berada di hari-hari minggu-minggu pertama ya. Dan kita kita ingin bahwa awal-awal ini kita berjalan take off itu smooth. jadi ada isu negatif mengenai PHK gitu-gitu? Nggak ada. Ya. Hitung-hitungannya gimana Pak untuk keselamatan pekerjanya? Tadi kan statusnya pilot, tapi di satu sisi perusahaan diminta Belum untuk mempertahankan. statusnya kan teman-teman harus lihat statusnya kan pilot itu baru keputusan dari Semarang. Ya, ini kan masih ada proses kasasi. Kalau kasasi menyatakan ya tidak kan nggak masalah. Itu mengapa Sritek masih bisa beroperasi ya Pak meskipun kemarin sudah dibalik karena belum Bukan, karena memang waktu kemudian kami sudah meminta komitmen dari jajaran Sritek bahwa mereka tetap harus operasi dan mereka mengatakan iya dan mereka bisa melakukan itu. Dan secara hukum maksudnya mereka memang masih bisa beroperasi? Bisa. Karena masih kasasi, tunggu kasasi. Iya. Untuk Jadi untuk di rapat tadi dibahas nggak soal mengapa sih ini terjadi kondisi seperti ini? Apakah memang sudah mulai sunset industri tekstil gitu?
ada diskusi seperti itu, tapi kemudian kami melihat enggak juga. Buktinya kan kalau kita lihat needs-nya dalam negeri aja itu besar ya. Jadi enggak ke sana. Mungkin ya ada terkait tentang mismanagement atau apa. Jadi korporasinya mau diapain kalau siap-siap aja gitu. Belum tentu pemerintah yang melakukan. Ya. Iya, artinya kan tadi kita lebih mengkondisikan, kita membantu penyelesaiannya seperti apa. Ya. Cukup. Terima kasih ya. Kemungkinan